Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Ita Mesara Shanturi. Nah, di kali ini di video ke-9 saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ita Mesara Shanturi untuk memenuhi nilai mata kuliah Administrasi Pemrograman Basis Data. Nah, di kali ini kita akan mempelajari tentang belajar MySQL dari nol atau dasar bagi pemula. Langsung saja ke materinya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan di like, di share, dan di komen agar video-video berikutnya lancar datang ke notif kawan-kawan sekalian. Langsung saja, kita di materi ini belajar MySQL. Nah, MySQL, mungkin teman-teman kali-kali ini apa sih itu MySQL? Nah, pada dasar atau sering programmer bisa membilang pemula. Tapi sebelum kita lanjut ke praktek, kita membahas teorinya terlebih dahulu. MySQL itu artinya itu Relational Database Management System atau biasa disebut dengan RDBMS. Nah, MySQL merupakan salah satu database yang paling banyak digunakan saat ini karena merupakan elemen penting dalam aplikasi karena mampu menyimpan data. Nah, data yang tersimpan dapat digunakan kembali untuk berbagai kepentingan seperti diagregasi, diolah, dan sebagainya untuk dokumen programmer tertentu. Nah, oke teman-teman, sebelum kita menjalankan MySQL-nya, terlebih dahulu kita memastikan MySQL kita itu aktif atau bisa disebut dengan di Windows dapat dibuka di exam atau XMPP. Nah, bisa kita lihat di tampilan layar laptop saya, tampilan screenshot XMPP. Tapi sebelum kita menjalankan XMPP-nya, kita membahas tentang apa sih pengertian dari XMPP, fungsinya, komponen, dan cara menggunakannya, serta cara penginstalan XMPP tersebut. Pertama, XMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer. XMPP adalah perangkat lunak berbasis web serta yang bersifat open source atau bebas, serta yang mendukung itu yang pertama OS Linux, OS Windows, atau Microsoft OS atau sebut dengan sistem operasi, dan Solaris. Yang kedua, XMPP adalah singkatan dari X yang artinya Cross Platform Apache MySQL MariaDB atau database PHP, dan PERT-nya adalah program yang tersedia di software. Nah, fungsi XMPP itu yang pertama mengakses dan memodifikasi database PHP MyAdmin. Yang kedua, menguji fitur dan mengakses website tanpa internet. Yang ketiga, menjalankan Laravel, yang artinya menjalankan Laravel itu seperti kayak kita masuk ke menu framework atau kita biasa sering mendengar PHP yang mengembangkan tampilan website. Itu biasanya terdapat di paling atas atau menu paling awal. Next, ini kita jangan lupa ini dasar daripada menggunakan database yang kalau orang menganggapnya itu kayak sepele, tapi kalau dia nggak ada, programnya itu nggak bisa berjalan sama sekali. Bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama itu control panel, yang artinya layanan yang memberikan akses lebih leluasa mengatur database, mengubah file, dan konfigurasi proyek. Yang kedua, htdocs, yang artinya bagian dari XMPP yang berfungsi untuk menyimpan file di dokumen website. Berikutnya, PHP MyAdmin, yang berfungsi untuk mengelola database yang sedang dikembangkan. Yang berikutnya, config atau konfigurasi dasar XMPP. Nah, yang terakhir, netset, di mana menu yang digunakan untuk aplikasi yang menggunakan port XMPP pada perangkat yang digunakan. Nah, langsung saja ke prakteknya. Tadi pertama-tama kita bilang dia itu harus aktif XMPP-nya pertama, baru
Workbench-nya baru bisa berjalan. Kita ketikkan aja di menu search XMPP. Sabar ya, agak lag. Nah, di sini yang perlu kita klik itu di menu Apache dan MySQL. Sampai dia berwarna hijau. Kalau dia masih berwarna merah atau kuning lain sebagainya, itu menandakan XMPP-nya masih error. Nah, ini dia kan berwarna hijau, berarti dia proses berjalannya dalam sistem itu masih berjalan dengan baik. Lanjut ke MySQL-nya. Sambil loading kita refresh dulu. Kalau kadang dia tergantung spek laptop, kalau umpamanya lambat-lambat mutar-mutar gitu, itu tergantung dari RAM penyimpanan kita. Kadang penyimpanannya terlalu rendah sehingga dia kayak gini ya, dia kan mutar-mutar terus, tapi refresh aja terus. Nah, kan dia kan berwarna hijau dua-dua, berarti jika tulisan tidak ada warna merah satupun, itu menandakan XMPP MySQL kita sudah berjalan di sistem. Nah, cara pemasangan atau instalasi XMPP bisa nanti kita lihat atau langsung kita praktekkan pada video kedua. Untuk video pertama ini tentang belajar MySQL dari nol atau pemula, cukup sampai di sini. Praktek penginstalan XMPP dan cara kerja network bin nanti kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, jika ada kesalahan pengucapan dari tutur kata pelajaran pemahaman yang saya ucapkan, saya terlebih dahulu meminta maaf. See you di video berikutnya. Dadah.